Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul lagi di masjid ini dalam rangka untuk kemudian menambahkan keimanan dan ketakwaan kita, yaitu khususnya memperdalam agama kita yang alhamdulillah kita sepakati, yaitu menggunakan kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu sebuah kitab yang fenomenal yang kemudian terbukti dari masa ke masa dibaca, dari masa ke masa dipelajari, sehingga kemudian melahirkan banyak orang-orang yang paham tentang agamanya. Dan beliau menyusun kitab yang banyak, dan salah satunya adalah Arba'in An-Nawawi yang kemudian hadir di tengah kita untuk kemudian kita pelajari. Sehingga ketika kita kemudian kembali kepada ulama, merujuk pada kitab ulama, maka tentu harapannya Islam yang kita ambil, Islam yang kita pelajari adalah Islam yang terbaik. Sebagaimana ketika kita meminum susu, maka kita berharap susunya adalah benar-benar susu murni, bukan susu yang kemudian dicampur macam-macam sehingga bukannya menjadikan sehat tapi malah menjadikan sakit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembukaan saya. Kita sampai di hadis yang kelima. Hadis yang kelima dari kitab Arba'in An-Nawawi. Dalam kitab tersebut Imam An-Nawawi memasukkan sebuah hadis yang berbunyi an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibundanya orang-orang yang beriman, yaitu yang berkunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdillah, yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi beliau. Qalat, beliau berkata, ini akidah bahwasanya istri Nabi itu adalah ibunda kaum muslimin, bukan ibunda nasab tapi ibunda keimanan. Maka istri para nabi itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, dan tentu Allah pilihkan dalam konteks Nabi Muhammad SAW adalah wanita terbaik, sehingga bergelar atau digelari Ummul Mukminin. Makanya kalau ada kelompok Islam tertentu yang kemudian nyelek-elek gitu kan, maka itu jelas aliran atau kelompok yang salah, sebagaimana orang-orang Syiah yang kemudian nyelek-elek ibunda Aisyah, maka itu jelas keliru. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang kemudian dalam beragama, dalam menjalankan agama Islam ini, dalam beribadah, mengada-ada suatu ritual, suatu tata cara yang enggak pernah kami contohkan, yang enggak pernah kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amal itu, ibadah itu tertolak, ditolak, boten kanggu, boten berpahala. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayati Muslim. Tadi hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahih dua kali. Tapi kemudian dalam riwayat Imam Muslim ada hadis yang semisal yang berbunyi man amila amalan laisal alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang kemudian beramal dalam Islam yang kami enggak pernah perintahkan, yang enggak pernah kami contohkan, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kita beramal di atas ilmu. Makanya Imam Bukhari membuat satu judul bab, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ketika panjenengan mau ngamal butuh ilmunya. Ketika panjenengan mau ngendikan terkait agama butuh ilmunya. Ilmunya didapat di mana? Dari majelis ilmu. Majelis yang ada ilmunya inggih menika
yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an kalih hadis, Quran kalih sunnah. Karena Nabi sudah menegaskan lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan. Panjenengan gak akan sesat selamanya ketika berpegang pada dua peninggalan niku. Nggih menika Al-Qur'an kalih hadis. Sehingga majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an kalih hadis, itulah yang kemudian majelis ilmu yang akan membawa ilmu, membawa keselamatan, sehingga kalau jenengan amalkan maka amalnya akan berpahala. Tapi kalau kemudian panjenengan ngamal ning boten enten contohnya, boten enten tuntunannya, maka tentu itu sebuah perkara yang muhdas, perkara yang diada-adakan dan niku boten enten pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sebagian orang yang mengelilingi kuburan lalu kemudian manduk-manduk karu-karuan gitu kan. Maka Nabi SAW nggak pernah mencontohkan semacam niku. Buat jenengan melakukan itu sampai pegel, sampai kesel, mungkin sampai teol, itu juga nggak akan kemudian berpahala. Artinya kalau panjenengan mau melakukan itu, tunjukkan satu dalilnya saja. Gampil kok agama niki kok. Kalau ada, semoga. Kalau enggak, stop. Termasuk ketika kita kemudian kemarin kurban, Nabi sudah tegaskan bahwasanya kurban nggih menika mim bahimatil an'am. Nggih menika unta, sapi, kambing. Kok kemudian pengen kuda, enten pahalane, atau mungkin ayam atau enggak ada pahalanya. Maka orang-orang yang beramal dalam agama ini harus di atas ilmu. Ilmu didapatkan dari majelis ilmu yang diajarkan inggih menika Al-Qur'an, lajeng sunnah, lajeng hadis. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya hari ini agama ini sudah aku cukupkan dan sudah aku sempurnakan nikmat ini untuk kalian, dan aku ridhoi juga Islam ini sebagai agama. Maka ketika kemudian ayat ini turun, ada seorang Yahudi yang mengatakan lau nazalat hadhil ayah alaina latakhadna yaumaha aidan. Nek ayat niki turun ke kami orang-orang Yahudi, akan tak dadekne hari raya. Wong Yahudi di perayaan ini. Maka kenapa kok kemudian ini dijadikan perayaan? Karena ayat ini menegaskan bahwasanya Islam niku pun cukup. Mboten usah ditambahi maneka warna, mboten usah dimodifikasi, nggih ngoten niku. Niku nek basa Inggris niku given. Islam niku given, dipaket bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan kita garek melu, nderek, mboten usah berinovasi. Nek teknologi silakan berinovasi, gawe pesawat tempur, pesawat terbang, gawe motor abur, motor sing iso mabur, gitu kan, monggo. Tapi kalau kemudian konteksnya tata cara ibadah, rukuk, sujud, sholat, kemudian tawaf, haji, umroh, kurban, segala macam, niku pun paket saking Nabi SAW, nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dimodifikasi. Makanya orang Yahudi ini ngerti bener kalau ayat ini ayat mantep nih. Nek tenan iki turun ning kami tak dadekke hari raya. Dan Imam Malik rahimahullah sampai mengatakan terkait ayat tadi bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Imam Malik mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi pertanda kalau Islam itu sudah sempurna. Maka orang-orang yang nambah-nambahi ritual terus ngomong nek kuwi bagian dari Islam, iku padha karo dhek lagi ngomong Kanjeng Nabi ajaran jenengan niku enten sing kirang, kula tambahi. Nah, ini perkataan Imam Malik. Pramila nek sakniki enten ngapunten nggih, mbah-mbah kuru rang gondrong terus ngomong iso bahasa semut, bahasa iki. Wah, niku terus ngomongnya juga ora cetha, bahasa Arab apa ya ora cetha, ngomongnya basa Suryani, basa apa ora mudeng. Nggih. Inna kola makoli rahmatan sembuh. Saya juga nggak bisa neroki. Maka yang harus kita pahami, kita jangan sampai kemudian melu-melu orang yang kemudian nggak ngerti jelundrungane gitu kan, nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti yang diamalkan, terus kita melu-melu gitu kan. Ada orang yang tadi itu saya bilang ngubengi kuburan, wiritan, la ilaha ngubengi, manduk-manduk ten mriku.
Awalnya nggih mung ngoten, tapi suwe-suwe akhirnya ya Habib Fulan bin Fulan, Sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, mudahkan kami dapat duit, kertas warna abang yang halus-halus, enten ngoten niku. Nah, tentu ini enggak boleh nggih. Orang mati sudah selesai urusannya, enggak bisa kita minta-minta. Makanya Allah tegas mengatakan ud'uni astajib lakum. Jenengan kersa jenengan betah nyuwun kalih Gusti Allah ngijabahi. Nek umpami dereng diparingi berarti ditunda. Nek umpami boten ditunda berarti digenti. Pun wonten mawon. Jadi enggak perlu kemudian kita dadak geger bingung goleki piye sing paling mantep ibadah niku. Mboten. Allah sudah menurunkan para nabi sudah mengajarkan, ajarannya ada di dalam kitab-kitab hadis, tinggal dieloni. Nah, enak. Contoh gampang, contoh melih niki. Wong mati bar didusi, dikafani, disolatke, gitu. Ajeng dibudalke Islam, ndang dibudalke, dadak mandek sik dibrobosi. Nah, niku mboten enten. Makanya yang harus kita pahami, kita cukupkan dengan Islam, insya Allah hidup niku gampang. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan urusan, jangan kemudian dipersulit. Nek bisa mudah ngopo dadak dipersulit. Nah, niku slogane para-para piyai sing ngurusi urusan-urusan masyarakat niku to. Nek iso dipersulit kenapa dipermudah? Nek agama mboten. Agama kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tegaskan lagi dalam Quran surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat dari Rabbmu yaitu Al-Qur'an. Yaitu Islam itu sudah sempurna, Quran itu sudah sempurna, enggak perlu ditambahi, enggak perlu dikurangi. Sehingga Allah tegaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah ya cuma Islam. Agama yang diakui hari ini oleh Allah ya cuma Islam. Makanya kalau ada orang kemudian ditanya, Pak Yai, si niku Mama Gufron niku sing ngomongnya so bahasa semut, basa malaikat, basa setan, nyeluk malaikat-malaikat macam-macam niku. Lo ora ngandel itu. Nah, maka kemudian dia kemudian mengatakan bisa macam-macam. Maka di sini dikatakan inna dina indallahil Islam. DE ditekoki. Pak Yai, ya, kebetulan DE menyatakan diri sebagai Yai gitu kan, ya sudah. Pak Yai, di mana posisi orang-orang Hindu, Buddha dan seterusnya gitu. Oh ya dia di surga juga, dia duwe gerdune dhewe ngomong ngoten. Maka enggak, akidah kita enggak seperti itu. Akidah kita kenapa kita pilih ini karena kita yakin ini yang benar. Jangan kemudian ngapunten mencela-mencela gitu loh. Ada orang-orang non muslim yang dulu datang dari Islam kemudian pindah agama. Itu pas mau meninggal dia sendiri ragu sama agamanya, gandeng sugih sampai meling karo anake, iki duit kayak nang masjid, iki duit kayak nang gereja. Harapannya apa? Engko nek ning akhirat kono bener ling Islam aku ya bakal ketut, engko nek bener ling Kristen aku ya bakal ketut mlebu surga. Mboten ngoten rumuse. Dalam Islam ketika jenengan sudah pilih, jenengan tinggalkan yang lalu. Ketika jenengan sudah ambil Islam, udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam sing total, sing biyen tinggalke. Gak boleh kemudian digowo-gowo meleh, dicampur-campur, diaduk-aduk mboten angsal. Ini akidah kita, ini prinsip kita. Makanya Allah tegas mengatakan udkhulu fi silmi kafah wa atasimu bihablillah jami'a. Berpeganglah pada agama Allah, nek sudah masuk di agama Allah sing total. Mboten usah ragu, mboten usah nanggung gitu. Makanya Allah tegaskan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau panjenengan ada hal yang belum paham, belum yakin, belum mantep, mang tanglet. Ampun dipendem piyambak akhire mumet ra iso nyandai, akhire geger golek agama liya. Padahal Allah tegaskan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dina wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wae wong sing kemudian mencari agama selain Islam ora bakal kanggo amal ibadahnya kalih sing digoleki niku wau terus mengketen akhirat dados piantun rugi. Mboten ngangge. Pramila nek enten wong Islam nek yo jek nganggo dharma gandul gatoloco niku mboten masuk niku. Islam wae ngoten. Islam tapi yo kok jek melu budaya mbah-mbah mbiyen sajen. Islam wae sajene tinggal gitu loh. Daripada ingkunge didekek ning besek, dikeki kembang, dikeki ning tempat-tempat mending dipangan anak bojo putu malah sehat.
Padahal kalau niku pun dadi sajen, niku haram untuk dimakan, lho kan. Kan eman-eman Mas. Lah makane gandeng eman-eman ya ora usah dadekke sajen. Nggih. Maka kalau sudah Islam, Islam aja, enggak kemudian jangan dicampur-campur dengan yang aneh-aneh. Dan Islam ketika orang kemudian tidak menghargai Islam, tidak mau berislam dengan baik, Allah berjanji Islam itu tetap baik-baik aja. Artinya kok aneh wong sing aneh-aneh, gawe-gawe agama dhewe, gawe-gawe ritual ibadah sendiri, itu enggak akan kemudian merusak Islam karena Islam akan baik-baik aja. Sebagaimana Allah tegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran niku namine adzikra, kami kata Allah yang menurunkan, terus kami yang menjaga. Enek wong aneh-aneh maneka warna yus kono gitu kan. Tapi Allah akan jaga agama ini, Allah akan jaga Quran dan sunnahnya, Allah akan jaga petunjuk ini terus sampai hari kiamat. Maka di situ akan ada orang-orang yang wa'tasimu bihablillah, tadi berpegang pada tali itu kenceng, orang bakal ucul, wegah ngeculke, walaupun cacahnya enggak banyak. Makanya di Al-Quran dikatakan orang-orang baik niku sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hamba Allah yang mau bersyukur niku sekedhik. Gampile ngeten. Wong Karang Turi enek 1000, sing ning kene mung 20. Ha niku ta contone. Gampil niku. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok Karang Turi toh jedak Karang Turi. Makanya kemudian Allah tegaskan, kalau memang cinta kita asli kepada Allah Subhanahu wa taala, mboten cinta yang palsu, Allah tegaskan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau tenan kamu wahai manusia mengaku mencintai Allah, nek tenan fattabi'uni, ikut nabi. Makanya tadi saya bilang agama Islam niku given nek bahasa Inggrisnya. Tapi nek bahasa Arabnya taufikiyah. Jadi sudah merupakan paket dari Allah Subhanahu wa taala kalih Kanjeng Nabi. Kita tinggal ngikut, ora usah di maneka warna, di warna-warni mboten usah. Jadi kalau kemudian sholat maghrib 3 rakaat ya kuwi, enggak usah ditambah-tambahi, senajan jenengan nembe seger waras, diteukeh, tadi utang, pengen bersyukur sholat maghrib 5 rakaat mboten angsal. Ketika kemudian Nabi mengatakan nek akikah beleh wedhus, senajan jenengan ditokeh ajeng beleh sapi nggih mboten angsal. Nek itu niatnya untuk akikah, tapi nek jenengan beleh wedhus terus beleh sapi ben rata wong sak jetak ya monggo, itu enggak apa-apa. Tapi syarat yang wedhus tadi udah selesai gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW itu dalam berkhutbah seperti khutbah Jumat, kemudian khutbah Id, beliau selalu menggunakan atau menyampaikan atau mengatakan khutbah hajah. Nah, khutbah hajah itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina dan seterusnya. Kemudian amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Niki Nabi terus selalu pas Jumatan salat Id ngoten niku. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, perkataan sing paling bener niku Al-Qur'an. Kemudian wa ahsanul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk yang paling baik iku adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW yang menikah hadis. Kemudian wasarul umuri muhdasatuha, perkara ten agama niki sing paling ala paling elek niku sing digawe-gawe, digoleki dalile gak ana tapi dhek nglakoni gitu kan, digoleki dasare gak nemu tapi dhek mlampahi gitu kan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang direko-reko niku namine bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Niki sing ngendikan Nabi angger khotbah. Jadi ampun kemudian jenengan mos didik bid'ah, ini sing ngomong Nabi gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah kita beragama niku ngikut mung melu. Enggak usah kemudian berpikir dadak kudu tak tambah iki ben penak ben ngene ben boten gitu. Apa yang kemudian Nabi contohkan kita ikuti. Kemudian ketika kita ada kekurangan tidak mampu, maka di situ kemudian ada rukhsah, kita suruh sholat ngadeg boten saged lenggah. Ken lenggah boten saged nggih kalih nglekar napa slonjor sumangga. Ditata diatur sedemikian rupa supaya
kita dalam beribadah tetap bisa ittaqullah mastata'tum, beribadah semaksimal kita mampu. Dan Nabi SAW sampun paring pangandikan, mbok pilih pada kehidupan nanti bahkan sekarang ini akan banyak perbedaan pendapat, akan banyak model modifikasi ibadah. Nabi mengatakan fa innahu may ya'is minkum ba'di, sapa wong sing mengko urip sakbare aku lunga, fa sayara ihtilafan katsira, kowe bakal ndelok maneka warnane wong nganggo agama berbeda pendapat. Fa alaikum bisunnati, nek kowe bingung milih sing ndi, maka balekno delengen sunnahku, ceken dalile ana apa ora, wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin, terus cocokno kuwi ya apa sunahe khulafa rasyidin apa ora, apa kuwi tau dikongkon ke Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali apa enggak. Kalau pernah maka itu bagian dari syariat. Kemudian tamassaku biha, cekelen kuwi sunahku karo sunahe khulafaur rasyidin, wa addu alaiha bin nawajid, nek iso mbok cokot-cokoten nganggo untu geraham sing bagian belakang ben kenceng ora nganti ucul. Pramila nek umpame piantun enten tanglet, apa hukume salat tarawih sunahe sinten? Nabi nyontohke tapi cuma 3 kali, bar niku Umar bin Khattab melazimkan setiap malam. Dasare niki bahwasanya ketika itu dilakukan oleh khulafaur rasyidin al-mahdiin, orang-orang yang diberikan kekhilafahan dan kemudian diberikan petunjuk hidayah, dalam hal ini Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, maka kalau mereka yang kemudian nyontohi maka kita nderek ngoten. Tapi kalau kemudian kita dapati ada dalilnya di hadis, kita ikut ngoten. Tapi nek ning hadis ra enek sunah khulafaur rasyidin mboten enten, wis ora usah gawe-gawe, gampang penak. Pramila umpami ngapunten melih ibu-ibu napa bobot, kemudian napa niku 7 wulan napa 4 wulan niku nyantolke peniti lah, nyantolke gunting kuku, gunting napa-napa dicantolke, ngomongnya ben ra dicokot buta niku sunah sinten. Lah nek tenan niku bakal nglindungi bayeke saka dicokot buta, ngopo kok gunting kuku, kenapa ora arit sisan sing gedhe? Nah, karuane to. Nah, maka kita harus melogika, pakai logika yang masuk akal ngoten. Nah, lajeng sunahe napa? Lah sunahe mangke nek pun babaran, lajeng kemudian yuswane bayeke niku 7 dina, lah diakekoi niku malah sunah. Kokean uga rampe sak derenge didentek pas wayah kekoan malah ra iso. Alah. Pramila para ulama merumuskan wong-wong sing kokean nanggit iku biasane justru ning nggon syariat niku luput. Nah, mergo ditentek sik nggih niku urusan niku. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki Nabi yang menegaskan nggih. Dadi mengko kowe bakal delok praktek agama macam-macam. Ora usah bingung. Deloken ndi sing nganggo sunnahku, enek ora? Ora ketemu, ceken sunahe para khulafaur rasyidin, enek ora? Nek ora enek ya wis ora usah. Entekke duit, mari kesel, mari mumet. Nah, sampai ada orang-orang yang pengen ngadakan acara-acara ngoten niku, sampai direwangi ngapunten nggih, direwangi nyolong. Tangkep polisi, ngopo kowe nyolong motor, Mas? Kula kedah ngentenke niki ngirim donga dingi bapak kula sing sedo. Mungkin ndak ten kuburan mboten ayem. Lho kok dadak nyolong? Lah nggih kudu nyepake berkat. Padahal Islam niku gampil, piyai sedo kek ndang diterke ten kuburan, diuruk, didongake ke omah ento. Mboten usah kemudian harus pakai acara-acara. Apalagi itu orang enggak mampu, masyaallah. Makanya Nabi mengatakan isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Niku keluarga Ja'far lagi kesripaan gawekno panganan. Jadi rumusnya nek wong kesripaan justru digaweke panganan, mboten malah kon gawe panganan. Nek iku sing bener. Tapi yang terjadi justru wong kesripaan gawe panganan. Alasane nggo sedekah wong mati. Lah nek niku leres bener syariat yang baik niku para sahabat terus berlomba-lomba gawe panganan sing akeh. Mboten malah Nabi niku ngongkone sebaliknya. Kae lho keluargane Ja'far lagi kesripaan gawekno panganan. Jadi sing bener niku ngoten. Dadi nek misalnya enten sing kesripaan niku kiwa tengene ndang gaweke panganan. Napa segone sinten, cekule,
mengke ayame sinten, terus mengke telure sinten, ngoten. Ampun malah kemudian kapan leng enekke acara wis tak anteni berkate. Akhire ra ndedit keronto-ronto golek utangan, ra enek sing ngutangi malah nyolong ini kan. Mang padosi ten internet kathah niku beritane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya ketika orang-orang ini tidak mau berpegang pada sunnah, gak mau kemudian mengecek amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW mboten, sampai Nabi mengingatkan hati-hati nanti akan muncul orang-orang sing ngomong-ngomong agama tapi jauh dari kebenaran. Beliau SAW mengatakan yahruju fikum qaumun, akan datang nanti kaum kepada kalian, yaitu apa? Tahkiruna sholatahkum, sholatmu dibandingke wong-wong kuwi kecil, sepele. Sholat kita itu enggak lebih bagus daripada sholat mereka. Kemudian wasiyamakum ma'asyamihim, posomu yo ora luwih apik timbang mereka. Jadi mereka ini, kelompok ini dikatakan oleh Nabi salate pol apike, posone jos. Bahkan nek perlu ora nganggo buka banyu tok sesuk poso neh. Ini orang-orang ini ada. Wa ama lakum ma'a amalihim, dan amalmu apa wae, wiridmu, maca Qur'anmu kabeh itu ora luwih apik tinimbang mereka. Makanya hati-hati. Wa yaqra'unal Qur'an, mereka ya maca Qur'an, kemudian la yujawizu hanajirahum, wacanane ora bakal nglewati gulune, cuman di lidah tok. Dia enggak paham yang dibaca apa. Kemudian hum yamrukuna minad-din kama yamrukuna sahmu minar ramiyah. Agama yang mereka praktekkan, keyakinan yang mereka pegang, iku jauh dari keyakinan Islam yang benar, melesat seperti melesatnya anak panah ketika kena buruan. Jadi nek misalnya iki napa kewan sing diburu rusa ngoten napa-napa lah itu, pedus dipanah blus bablas menika. Ini orang-orang yang Nabi mengatakan hati-hati. Ada orang nek wirid, nek dzikir wis kaya wis peng-pengan, tapi nek dicek ten dalil gak enek situk pun, gak ada. Maka jangan kemudian kita silau dengan ketoke pripun ngoten. Yang jelas kita harus berilmu. Nah, berilmu dari majelis, kemudian kita punya ilmu, itu yang kita amalkan. Jangan cuman kemudian melu-melu. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kemudian senang memodifikasi ajaran agama itu adalah orang-orang yang amalnya merugi. Allah menegaskan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakan, apa kowe kabeh urung dikeki ngerti babakan wong-wong sing rugi perbuatane, amale pengen panen pahala ning malah blas gitu kan. Yaitu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsanuna annahum yuhsinuna sun'a. Inggih menika wong-wong sing jane dheke beramal pas waktu ning donya ngamal, wa hum yahsanuna, dan mereka beramal ini dengan baik, wa hum yahsabuna, mereka menyangka rumangsane annahum yuhsinuna sun'a, rumangsane amal iki amal apik, tapi ternyata nol dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi, man amila amalan falaisa lahu amruna fa waradun, niku hadis niki ayate. Jadi ada orang-orang yang kemudian bangkrut beramal rumangsane amale niki apik ning nol. Nah, maka hati-hati. Sekali lagi, al ilmu qoblal qauli wal amal. Mang pados ilmunya nembe dilampahi. Alias nek panjenengan dijak maneka warna ngene ngono dan itu kayaknya kok seolah-olah kayak ritual agama, sekali sing ngejak niku mang tanglet, enek ora dawuhe Kanjeng Nabi, nek enek mangkat, nek ora prei. Nah, ngoten. Sesimpel itu beragama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memodifikasi agama itu adalah orang-orang yang kemudian memilih jalan kesesatan. Kata Nabi SAW bahwasanya wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap modifikasi dalam amal ibadah itu sebuah kekeliruan. Dan ketika itu dikatakan keliru, maka itu merupakan sebuah kemaksiatan. Kata Nabi SAW, innahu sayali amrokum mim ba'di rijalun yuti'una sunnah. Sungguh di antara perkara yang akan datang nanti sepeninggal aku, yaitu akan ada seorang yang
yuti'una sunnah. Jadi kayak lilin niku napa murup terus dipateni. Dia memilih untuk mematikan sunnah. Enek wong ngamalke hadis malah dilok-lokke. Wah, jenggotmu dawa Mas, kaya wedhus. Kemudian wa yuhdisuna bid'ah, dan dia seneng banget nguri-uri amal sing ora enek contone. Dia seneng banget memodifikasi agama. Dia nggak puas nek agama mung kaya ngono. Dia pengen luweh gitu. Bahkan dia pengen dianggap sebagai wali. Sampai kemudian dodolan banyu sing didamoni. Lan sak piturute. Masyaallah itu. Kemudian wa yuakhiruna as-salata an mawaqitahum. Dan mereka bisa dilihat ketika mereka lagi ngamalke niku wau, sing disenengi niku wau, sing dimodifikasi mau, niku adane sak yo bablas wis. Nah, dadi nek enten wong ngumpul ngomongnya lagi ngibadah wirid macem-macem, jenenge neko-neko ning nek tak basake sing cetha kok ndak malah kula dikira aneh-aneh. Ning niku jenenge macem-macem iki engko untuk pahala untuk ganjaran, adane sak bablas. Nanti jam 2 bengi. Nah, ini Nabi pun ngomong, sakniki kathah. Dicepake panggung gede atau disewake niku nanti puluhan juta malah ratusan juta. Sing ning ngarep serbane gede-gede tapi ngene niku bablas gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atos-atos. Nggih. Jadi jangan sampai kemudian wah pokoknya angger nek masih kaya mung pecine ngono, nek ana sing luwih gedhe pecine ngono aku pokoke melu. Ampun nggih. Jadi bukan soal casing gitu. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari covernya gitu. Covernya bisa aja kayak kula tapi penipu ya enten gitu kan. Makanya kula nek njolok duit aja dikei gitu kan. Mungkin ndak bablas ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang benar-benar memilih untuk mematikan sunnah, maka dia itulah yang kemudian memodifikasi agama. Hasan bin Atiyah radhiyallahu anhu mengatakan, ma ibtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlahu. Jadi seseorang yang memodifikasi agama itu ibaratnya iki wis dikai banyu putih, tapi goro-goro dia memodifikasi agama, dia milih banyu reget. Banyu reget dicemplungi mriki otomatis putih niki medal. Nek mboten medal minimal niku nggih kelong. Kelong napa tercampur kali sing mboten bener niku wau. Pramila gak bisa dicampur antara modifikasi agama dengan sunnah, mboten saged. Kalau emang ikuti sunnah, sunnah wae, gak bisa kemudian dicampur. Makanya orang-orang yang kemudian melakukan modifikasi agama kok ngomong itu sing ngajarke Nabi, Nabi pun ngelikke zaman gesang. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sapa wonge yang kemudian membuat modifikasi dalam agama, maka hati-hati. Kursi ning neraka wis semepak dinggo wonge. Dan benar-benar agama niku gampil Bu, Pak, saestu. Dan ketika kita benar-benar mau nglakoni sunnah Nabi SAW niku bangun tidur sampai tidur lagi, insya Allah pun kesel niku. Pramila orang-orang yang kemudian nambahi macam-macam niku mesti sing amal sing pun diajarke niku mboten saged istiqomah, mesti keter mesti. Dan orang-orang yang melakukan modifikasi agama, dia akan terhalang dari bertobat, terus menerus dia akan senang di situ. Jadi bentene piyai ingkang mendem main medok niku mereka itu sadar nek iku salah. Kok mendem bae kok ora ngerti dosa? Ngerti, rata-rata ngomong ngerti, kecuali wong edan. Wong edan rasa dijak ngomong. Nah, tapi orang-orang yang memodifikasi agama, ketika kita katakan kok kowe kaya ngono amalmu, kok kowe ndadak ngrubuti kuburan kaya ngono, kok kowe ndadak tawasulane wong mati ngono kuwi karepmu piye gitu kan. Mereka kemudian mengatakan, "Wis ngawur, iki makame wali iki bener gitu." Dan susah untuk keluar gitu. Karena rumangsa bener gitu. Makanya kalau panjenengan masih ingat, saya pernah katakan nih, ketika kemudian pada zaman itu Khulafaur Rasyidin ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Kemudian 3 dari 4 ini meninggal dibunuh. Maka kondisi waktu itu benar-benar genting. Ini enggak ada satupun yang kemudian minta ke makam Nabi, enggak ada. Ya Rasulullah mang bantu kami, mang lindungi kami, mang jaga kami, mboten enten.
mangewangi kami ngurusi negara niki mboten enten. Maka inilah akidah kita. Ini yang harus kemudian kita pegang. Jangan sampai kemudian kita mudah melu-melu karena hal-hal yang kemudian ndelok casing. Wah, serbane gede, gamisnya apik. Nah, nganggo teken ndas ula meneh tekene gitu kan. Mboten nggih. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada' bid'atahu." Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghijab orang-orang yang kemudian melakukan modifikasi dalam agama sampai dia tinggalkan modifikasinya. Jadi perbuatannya sing gawe-gawe ritual dan renek cotone niki nek mboten dilereni kata Nabi kuwi bakal diloske, dia enggak mungkin tobat. Tapi nek dhek berani berhenti bertobat karena belajar ngerti nek itu kleru bukan bener maka ditinggalkan, maka Allah akan buka pintu tobat. Ini hadis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih mengenaskan lagi ketika perbuatan modifikasi agama ini dianggap benar, dianggap baik terus dieloni wong akeh. Padahal tadi di depan ini adalah sebuah kesalahan, sebuah kesesatan, bahkan sebuah dosa, dieloni wong akeh, maka setiap wong sing melu entuk dosa, dosane didobelke dikekke wong sing ngajari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri min man amila biha wala yanqusu min ujurihim sayun." Sapa wong sing kemudian mengajarkan sunnah yang baik. Sunnah yang baik tentu kembali kepada sunnah Nabi, kepada dalil Nabi itu ada, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Sebaliknya, waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang kemudian ngajarki sunnah sing jelek. Jadi sunnah jelek itu ada, jadi dianggap koyok sunnah tapi jelek gitu kan. Fa umila biha, kemudian orang beramal dengan itu ba'dahu setelah diajarkannya, kutiba alaihi mislu wisri man amila biha, maka dia mendapatkan dosa juga sebagaimana orang yang mengamalkannya, wala yang kusu min auzarihim sayun, dan tidak mengurangi dosane wong sing ngamalke. Jadi dosane digandakan, dikekke kepada yang ngajari. Dan puncaknya nanti ketika kemudian kita sudah wafat, dibangkitkan, kemudian kita dihisab, kemudian kita akan didatangkan atau diajak ke telaga Nabi SAW yang bernama Al-Kautsar. Sampai sana orang-orang yang kemudian di dunia ini memodifikasi agama justru diusir. Nabi SAW mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku akan mendahului kalian di telaga nanti. Kemudian la yurfa'anna ilayya rijalum minkum hatta idza ahwaitu, maka akan dinampakkan, dihadapkanku beberapa orang di antara kalian sampai gitu kan, la unawil lahumul tulihju duni faakulu ay rabbi ashabi. Kemudian mereka kok malah pengen nyambil air di telaga itu, tapi mereka nggak boleh, dijauhkan. Kemudian aku berkata, wahai Rabbku, itu umatku loh, itu umatku, itu sahabatku. Dan dicirikan ketika waktu itu Nabi SAW pernah ditanya oleh Bunda Aisyah, apakah panjenengan bisa membedakan umat jenengan dan umat yang lain? Nabi mengatakan bisa, itu seperti jaran sing ireng kumpul terus enek sing belang sikile, maka sing belang-belang kuwi umatku karena mereka bekas wudu. Nah ini jelas umatku, umat Nabi. Nah kemudian begitu mendekati telaga Nabi yang kalau diminum itu gak akan haus selamanya, malah dikon lungo. Kemudian yaqulu la tadri ma ahdasu ba'daka, kowe ora ngerti wae Muhammad, pas kowe wis ora enek wong-wong iki do gawe-gawe ritual agama sing ora tau mbok contohke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungi penyuwun pangapunten. Ini hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi yang benar-benar kemudian memberikan sebuah pelajaran yang penting, yaitu hadis yang kelima, bahwasanya agama yang kita pegang itu adalah agama yang given, agama yang taufikiyah, kita tinggal ngikut. Umpami panjenengan membaca tentang 1000 sunnah Nabi SAW dalam sehari semalam, niku jenengan ikuti 1 sampai 1000-nya, insya Allah niku pun ngentekke wedal. Pramila orang-orang yang beriman, yang bertakwa,
yang kemarin kita sudah bahas bagaimana kemudian bersahadat konsekuensinya adalah harus ngikut Nabi, maka harusnya kita pelajari sunah-sunah Nabi itu nopo, itu yang kita ikuti. Ora usah dadak nambah-nambahi maneka warna yang boten jelas. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.